20 triliun rupiah sesuai permintaan Presiden Prabowo untuk penghapusan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan. Kemarin Presiden Prabowo menyatakan bahwa ada statement menyatakan bahwa akan ada penghapusan BPJS. Waduh, saya aja selaku pengguna BPJS sangat senang sekali nih kalau memang benar ada denda yang akan dihapuskan. Nah, supaya lengkap dan jelas, kebetulan hari ini kita podcast bersama Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Bogor ya Kang ya? Ya, betul. Kota Bogor. Siap, Aldo. Dengan Pak Jena Sambas. Ya. Oke Pak Jena, gimana Kang itu soal yang katanya penghapusan denda BPJS Kesehatan itu? Oh, Enggak, Kang? Oke. Baik. Atur nuhun nih Kang Aldo udah culik saya. Udah bisa gabung nih sambil jalan ya. Kita nih sambil jalan santai Jalan-jalan gitu ya. Sambil jalan-jalan nih di podcastnya Kang Aldo. Jadi terima kasih pertama tentunya atas kesempatannya nih, luar biasa karena saya juga jadi punya kesempatan untuk menyampaikan ke masyarakat ya, karena kayaknya lagi happening ya, lagi heboh gitu ya. Iya. Lagi banyak media yang angkat juga. Betul. Nah, jadi mungkin kalau tadi Kang Aldo tanya terkait dengan penghapusan, mungkin saya koreksi bukan denda ya, tapi penghapusan tunggakan. Oke. Karena denda berbeda. ya. Oke. Denda berbeda ya. Kalau di JKN itu memang ada yang menunggak tuh maksudnya menunggak iuran. Kemudian memang denda itu biasanya terkait dengan denda layanan gitu. Mungkin nanti bisa juga kalau misalnya saya jelaskan gitu ya. Tapi ini bicara terkait denda terkait dengan tunggakan iuran. Tunggakan iuran itu maksudnya adalah mereka peserta JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang selama ini mendaftar secara mandiri. Jadi mereka yang memang bukan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah gitu ya. Artinya kalau bicara peserta mandiri itu kita sebutnya tuh PBPU, pekerja bukan penerima upah, yang memang mereka mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya dengan membayar iuran sendiri gitu ya. Nah, ini ada yang kelas 3 kan, ada yang kelas 2 dan kelas 1. Yang kelas 3 ini saat ini iurannya di 35.000, sebetulnya 42.000. Tetapi yang 7.000-nya dibantu oleh pemerintah. Ada subsidi juga tuh untuk kelas 3 ya. Nah, sehingga mereka membayar 35.000 per kepala setiap bulannya. Nah, kalau kelas 2 kan itu di 100.000 per kepala setiap bulannya, dan kelas 1 di 150.000 per kepala setiap bulannya. Nah, bicara tentang penghapusan tunggakan, jadi ini kan mereka yang mandiri ini, mereka yang membayar iuran sendiri ini, ternyata dalam perjalanannya banyak sekali yang menunggak. Gitu ya. Pertama mendaftar terus mungkin bayar iuran entah karena lupa, entah karena memang sengaja gitu ya. Saya nggak butuh misalnya gitu ya layanan, karena merasa belum pakai misalnya saya nggak bayar, atau ada juga memang yang lupa gitu ya. Makanya ada dari BPJS Kesehatan itu mensarankan untuk auto debit kan gitu ya, biar nggak lupa kalau yang lupa. Tapi ya intinya banyak yang menunggak lah gitu ya. Nah, yang menunggak di Kota Bogor saja ini kita kalau secara jumlah itu ada sampai di 176 ribuan. 176.000 masyarakat. Tapi ini kelas 1, kelas 2 dan 3 ya totalnya. Dengan jumlah total iurannya itu yang tertunggak tuh di 83 hingga 84 miliar. Ini masyarakat mandiri tadi ya. Nah, balik lagi ke terkait dengan tunggakan yang dihapus gitu ya. Nah, jadi poinnya adalah saat ini memang sudah ada statement dari pemerintah ya, dari Presiden kita ya Pak Prabowo, bahwa nanti akan ada penghapusan tunggakan. Nah, buat siapa sih yang dihapuskan tunggakannya itu? Apa semua? Apa semua? Tadi ya bilang kelas 1, kelas 2, kelas 3, ternyata enggak gitu ya. Sejauh ini yang kami bisa sampaikan, meskipun ini sebetulnya mungkin kita masih bicara karena regulasinya, ketentuannya sendiri kan belum ada. Tapi karena ini sudah di state, sehingga memang kami sudah bisa sementara ini menyampaikan apa yang kami pahami gitu ya. Nah, yang
dibebaskan atau dihapuskan tunggakannya adalah mereka yang mandiri kelas 3. Mandiri kelas 3. Jadi mereka yang kelas 3 asumsinya adalah mereka yang memang tidak mampu. Oke. Nah, jadi itu jadi memang yang kelas 3 atau lebih tepatnya lagi pemerintah menyatakan yang dibantu tunggakannya dihapus adalah mereka yang miskin atau yang tidak mampu. Dan itu Sehingga kalau salah harus masuk di DTSN. DTSN, betul. DTSN itu data tunggal sosial ekonomi nasional. Oke. Jadi pemerintah kan saat ini memang sudah punya data yang terintegrasi lintas kementerian lembaga untuk memastikan bahwa masyarakat yang miskin yang diakui negara tuh ya satu datanya gitu. Jadi ada koordinasi lintas lembaga. Nah, syaratnya adalah mereka yang miskin, dan miskin itu berarti kan ada di dalam dataset tadi. Oke. Nah, dan ada secara khusus penerjemahan miskinnya adalah mereka yang dalam kondisi atau bukan kondisi ya, mungkin saya sebutkan bukan syarat juga ya. Yang kelas 3 mandiri tadi asumsinya kan mereka mungkin masuk tidak terlalu mampu dan syaratnya tetap di dataset. Kemudian mereka yang dulunya mandiri Ya, gitu dulu ya, mandiri. tapi sekarang Pindah. masuk bergeser dijamin melalui PBI. Oke. Nah, Yang PBI dibayar itu oleh pemerintah. Betul. PBI itu kan penerima bantuan iuran yang dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, istilah PBI itu kita sebutnya PBIJK, PBI penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, itu pasti yang dijamin oleh pemerintah pusat. Ya. Kalau nasional ini kan ada di 96,4 juta gitu ya. Tapi kalau di Bogor sendiri yang dijamin oleh pemerintah pusat PBI itu tuh di 346-an ribu. 346.000. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada mereka yang dulunya mandiri punya tunggakan tapi sekarang berpindah ke PD Pemda. Yang dibayar oleh Pemda berarti. Betul, gitu ya. Jadi selain yang dijamin oleh PBI tadi, pemerintah pusat, juga yang mereka yang dijamin oleh Pemda. Kita sebutnya PD Pemda tuh ada penduduk yang didaftarkan oleh Pemda. Oke. Nah, Bogor nih saat ini kita kalau dari data sampai dengan Oktober ini 189 ribuan. Banyak juga ya. Banyak juga. Nah, artinya tadi balik lagi yang menunggak itu adalah khusus mereka yang dulunya mandiri dan sekarang di PBIJK. Berarti kan itu udah pasti miskin tuh kalau PBIJK, karena PBIJK mensyaratkannya kan adalah mereka masuk dalam desil 1 sampai 5. Kalau Kemensos tuh mengaturnya berarti miskin. Berarti dengan kata lain dipastikan atau diasumsikan mereka memang pasti tidak mampu gitu. Sehingga tunggakannya itu akan dihapuskan. Kemudian yang kedua yang PD Pemda tadi, PD Pemda itu sebetulnya memang penentuannya ini sepenuhnya ada di Pemda. Gitu ya, Pemda itu sesuai dengan ketersediaan anggaran atau kemampuan bayarnya di berapa gitu ya, sehingga ada sebagian yang mereka yang dijamin oleh Pemda tadi saya bilang di 189.000 kalau di Kota Bogor. Terus di Kota Bogor. Berarti kalau di nilai rupiah itu tunggakannya berapa tadi, Pak? Kalau yang mana nih? Kalau keseluruhan kan tadi berapa tadi kata Bapak? Kalau yang mandiri saja tadi itu 84 miliar itu harus baru mandiri tapi kelas 1, 2, dan 3 total. Tapi kalau kelas 3-nya saja yang misalnya ada asumsi dalam konteks ini nanti potensinya itu ada di 27 M-an. Berarti yang jadi artinya dari 84 miliar tuh sebetulnya yang kelas 3-nya hanya 27 miliar, sisanya berarti kelas 2 dan kelas 1 ya mereka tidak dalam konteks nanti. Yang kena penghapusan itu ya. Iya, betul. Berarti 27 miliar itu yang di Kota Bogor yang akan mungkin bisa dihapus nanti. Iya, kita bilang potensi karena kan kita masih menyebutnya ini dari 3 poin tadi ya, mereka yang mandiri yang masih terdaftar di kelas 3 dan punya tunggakan tuh di 27 miliaran. 27 miliaran gitu. Ya. Berarti kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang dapat tuh harus masuk dalam DTSN, DTSN, betul. DTSN, kemudian juga
hanya kelas 3 Ya. dan itu dihapuskan semua atau hanya setahun atau 2 tahun atau gimana itu? Nah, kalau ini sebetulnya ya tadi kita kan belum tahu nih eh, regulasinya akan bergulir seperti apa gitu ya. Tapi sementara yang kami bisa sampaikan, kami siap untuk menjalankan ini apapun nanti kebijakannya kalau memang regulasinya ternyata sudah ada ya. ada ya, sudah digulirkan oleh pemerintah. Nah, apakah nanti mau sepanjang tahun atau mau seterusnya, ataukah hanya sifatnya Berapa tahun ke belakang apa gitu ya. kondisional gitu ya. Oh, kalau misalnya besaran tunggakan sendiri mungkin saya bisa informasikan nih Kang Aldo ke semua yang nonton podcast ini ya. Iya. Berapapun tunggakan iuran yang dipunyai oleh peserta yang saya sebutkan tadi, Iya. gitu ya, pemerintah itu hanya mengenakan tunggakannya dihitung 24 bulan terakhir. 24 bulan. Jadi misalnya Kang Aldo lah pernah nunggak nih mandiri ya, 5 tahun katakanlah nggak pernah bayar iuran, yang dihitung sebagai tunggakan itu hanya 24 bulan saja. Oke. Nah, jadi total 24 bulan. Jadi kalau saya bilang tadi total misalnya kelas 3 di Bogor itu tuh potensinya ada 27 miliar gitu ya. Itu berarti hitungan fix 24 bulan. Oke, 24 Gitu. bulan itu ya. Sama pun juga yang maksimal ya 24 bulan itu, karena bisa jadi dia nunggak mungkin kayak PBI, mungkin PBI pernah PBI tapi nunggaknya mungkin baru 1 tahun gitu. Keburu PBI berarti ya 1 tahunnya masuk, atau baru 5 bulan ternyata masuk PD Pemda gitu ya. Ya berarti 5 bulan saja, tapi totalnya kalau misalnya tunggakannya jauh lebih tinggi dari 2 tahun, hanya 2 tahun saja. Hanya 2 tahun. Terus yang sisanya dihapus apa gimana? Yang sisa mana? Sisa misalkan Oh, itu mah memang sudah dihapus dengan otomatis sebelumnya. Pemerintah tuh baik banget. Baik banget ya. Kang Aldo, jadi kalau terkait dengan tunggakan dihitung 2 tahun itu udah dari sejak regulasi sebelumnya sudah mengatur itu gitu. Di Perpres sudah diatur. Kalau Perpres terakhir kan Perpres 18 ya, gitu ya. Itu biar nggak simpang siur, karena masyarakat juga mikirnya yang dibayar 2 tahun tapi tunggakannya misalkan 5 tahun nih. Tapi yang dibayar pemerintah itu hanya 2 tahun, sisanya itu tetap masih harus dibayar pribadi gitu. Enggak. Ternyata memang Sebelumnya jadi udah dapat diskon duluan. Luar biasa ini ya. Betul. Jadi sebetulnya pemerintah tuh udah baik banget. Nah, jadi orang punya tunggakan itu 10 tahun hanya dihitung 2 tahun. 5 tahun hanya hitung 2 tahun yang perlu dibayar. Ternyata sekarang ada kebijakan lagi yang sisanya yang masih punya tunggakan selama memenuhi syarat yang tadi itu dihapuskan gitu. Ini sebetulnya ke bentuk keberpihakan pemerintah ya, pastinya kepada masyarakat. Tadi tanda kutip ada yang memang masuk dalam data tunggal sosial ekonomi DTSN nasional DTSN gitu ya. Karena kalau bicara mampu nggak mampu kan rata-rata masyarakat itu banyak ngakunya nggak mampu ya. Iya, betul. Gitu ya. Jadi pengennya tuh gratis, dijamin pemerintah gitu, mau pemerintah pusat, pemerintah tadi kan pemerintah gimana pun tetap punya keterbatasan mereka. Makanya dengan DTSN ini sebetulnya ini langkah luar biasa strategik dari pemerintah untuk memastikan data itu validitasnya terjaga. Karena kalau dulu kan data lintas kementerian masing-masing punya versi ya gitu ya. Makanya banyak mungkin kalau selama ini kita dengar ini nggak tepat sasaran karena harusnya ini yang masuk itu enggak dan satu. Nah, kalau ini harapannya dengan melalui verifikasi validasi melalui dataset yang disinergikan ini, jadi orang dimanapun mau dapat fasilitas bantuan apapun dari pemerintah tuh ya orangnya sama satu gitu. Yang miskin ya miskin, kalau yang nggak masuk dalam kategori itu ya enggak kan. Jadi enggak yang mampu malah dapat gitu ya. Iya. Tujuannya kan mungkin seperti itu ya. Iya, saya pikir pasti ke sana gitu. Makanya pemerintah artinya ini langkah maju menurut saya sih, dan ini harus diapresiasi. Termasuk tadi pemerintah ternyata peduli sekali karena memang asumsinya kan kalau udah di posisi kelas 3 apalagi ditanggung di PBI dan PD Pemda kan memang kemampuannya pasti terbatas. Jadi mau sampai kapanpun misalnya ini punya kalau selama ini kan kita bisa bilang nih BPJS Kesehatan mohon maaf nih Bapak Ibu karena memang regulasinya saat ini kami
harus menagih nih tunggakan ini kan gitu ya, karena tadi berapapun lamanya menunggak, kami hitung 24 bulan itu memang yang tercatat dan kami harus tetap tagih kan. Nah, bahwa sekarang setelah ditagih juga sulit, misalkan nggak mampu, sebetulnya ada sih kemarin sebelum bergulir yang DTSN ini atau penghapusan ini, kami sebetulnya sudah ada program rehab kan. Rehab itu rencana pembayaran bertahap. Jadi mereka yang kira-kira wah kami nggak mampu kalau bayar sekaligus nih tunggakannya, jadi kita gitu iya betul, program rehab tuh boleh dicicil tunggakannya. Jadi contoh misalnya Kang Aldo nih masuk dulu pernah pernah mandiri, terus masuk jadi PBI kan aktif tuh ya. Tapi kan Kang Aldo masih punya tercatat hutang 24 bulan. Ya udah, Kang Aldo kan masih, namanya hutang kan gimana pun harus dibayar kan gitu, apalagi orang Islam gitu kan. Hutang tuh kewajiban gitu ya, harus dipastikan diselesaikan. Nah, BPJS membuka kesempatan atau memudahkan mereka yang nggak mampu bayar sekaligus itu dengan mencicil, sehingga rehab. Nah, itu program rehab bergulir dan kemarin juga banyak sih yang memanfaatkan program rehab ini. Jadi sebenarnya ada dari dulu sudah dibuka betul untuk kemudahannya ya. Kemudahan banyak. Jadi tadi dari mulai pemerintah sendiri sudah memberikan ya bahasa sederhana mungkin ngasih diskon ya. Tagihannya tunggakannya berapa lama, tapi yang dihitung hanya 24 bulan saja. 2 tahun saja. Terus kalaupun nggak mampu bayar sekaligus ya udah pakai rehab, cicil berapa mampunya gitu. Karena kan program JK ini sangat bergantung pada iuran ya. Kan sumber pendanaannya cuma iuran gitu. Jadi masyarakat diminta memastikan jadi peserta semua. Ya mereka bayar semua iurannya, iuran terkumpul inilah yang dimasukkan, yang dikembalikan dalam bentuk layanan, pembiayaan layanan kan seperti itu. Gitu. Nah, itu kan program itu kan sekarang masih bukan wacana ya sebenarnya, karena udah ada statement ya. Tapi mungkin masih disiapkan regulasinya kan gitu ya Kang ya. Tadi kata Kang bilang. Nah, kemarin kita dapat informasi juga teman-teman media kalau katanya kemungkinan di November ya. Kemungkinan. Nah, masyarakat tuh harus ke siapa, harus bagaimana tuh Kang itu tuh? Kalau pengen dia beneran dapat, memang dia masuk ke DTSN ya misalkan nih. Apa yang harus dilakukan? Karena punten-punten nih sekarang itu banyak akun-akun di TikTok maupun media sosial lainnya yang menyebarkan informasi kalau misalkan mau silakan hubungi nomor ini. Nah, itu kan khawatir juga bahwa itu fake atau palsu gitu kan. Nah, itu berbahaya karena data pribadi. Itu gimana tuh Kang? Ya. Kalau misalnya bicara apakah November diberlakukan, saya juga belum bisa jawab. Saya nggak punya kompetensi menjawab itu karena sekali lagi ini baru ya mungkin lebih dari wacana ya, kan udah disampaikan, tapi kan bagaimana dan kapan ini dilaksanakan kan kita menunggu regulasi pastinya yang digulirkan pemerintah. Kalau ternyata harus mulai per November ya kita siap, atau ternyata di bulan atau kapan gitu. Intinya kami tidak bisa menyampaikan lebih jauh dari itu gitu ya. Nah, tapi mungkin kalau bicara tadi terkait dengan bagaimana di masyarakat itu banyak data-data bergulir gitu seperti itu ya. Ya ini memang penting juga untuk masyarakat juga lebih cerdas dan bijak. Karena ternyata memang banyak sekali akun-akun ya mungkin ada isu yang lagi merebak nih, mulai tuh dengan saya nggak tahu ya niatannya bagaimana gitu, tapi memang banyak sekali akun yang merebak di masyarakat. Oh, ini silahkan nih kalau yang mau dihapuskan daftar di sini dan lain. Nah, itu saya bisa sampaikan dengan tegas di sini, itu udah pasti akun-akun palsu, bodong, fake, dan itu pasti dengan intensi untuk merugikan masyarakat. Karena memang tidak ada mekanisme seperti itu, gitu ya. Kami pun di BPJS Kesehatan kalau akun-akun selama ini tidak hanya menyangkut terkait dengan yang sekarang isu terbaru ya, kan banyak juga tuh yang kadang-kadang menawarkan mau pendaftaran gratis atau apapun gitu ya dengan akun. Nah, itu kami sedang berupaya juga untuk melakukan proses report gitu ya, atau menyampaikan pemblokir agar akun seperti ini memang tidak merajalela di masyarakat karena menyesatkan
Betul. fake gitu ya, hoax gitu ya. Dan itu pasti ujungnya adalah merugikan karena banyak juga yang lapor ke kami mereka kena tipu gitu dan seterusnya. Ya, ya. Nah, jadi BPJS Kesehatan itu punya akun-akun akun sosmed punya, tapi bagaimana informasi bisa diakses itu banyak ada kanal-kanal yang bisa diakses. Oke. Contoh, Hmm. kalau bicara terkait dengan website ya, ada kan Ya. www.bpjskesehatan das bpjskesehatan.go.id gitu ya. Hmm. Nah, kemudian itu pusat. Jadi kami tuh hanya ada bergulir pusat satu pintu. Oke. Ada sosmednya juga. Sosmednya itu ada IG, ada Facebook, ada eh, TikTok, TikTok. lengkap gitu Nama ya. akunnya apa Ya, tuh kalau itu? kalau sosmed pusat, kalau IG-nya itu BPJS Kesehatan underscore RI kecil semua. Centang biru ya? Iya pasti ya. Oke. Itu jadi kalau selain itu berarti bodong Bodong. gitu. Dan jangan main ngasih data Iya, tuh. tapi maksud saya kalau ngaku BPJS Kesehatan ini, tapi nanti saya akan ada cerita ada akun-akun di wilayah juga kayak kami Oke. di Bogor juga punya gitu ya. Nah, jadi IG-nya BPJS Kesehatan underscore RI ya, kecil semua Oke. gitu. Kemudian kalau TikTok itu BPJS Kesehatan underscore RI juga sama kayak IG. Oke. BPJS Kesehatan digabung underscore RI Oke. kecil semua. Hmm. Kalau YouTube BPJS Kesehatan RI dipisah, BPJS-nya gede, kesehatan biasa ada spasi, RI-nya gede. Hmm. Nah, itu nanti bisa di ini ya nanti nanti Kang kita Aldo ya tampilin ya untuk Biar para nggak salah penonton tuh. podcast biar nggak salah gitu ya. Nah, itu boleh karena di situ nanti mau minta informasi, mau eh saran atau apapun termasuk pengaduan itu ada yang mengelola, Menghandle ya, menghandle ya, ada yang mengelola. Jadi kalau kami sarankan bahkan kalau misal pertanyaan atau apapun melalui akun resmi kita ini gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk pengaduan ada lagi sebetulnya di website kita tuh ada link khusus SIPP. SIPP itu saluran informasi dan penanganan pengaduan. Oke. Itu di Saluran website sendiri ada. dia ya. Betul. Jadi HTTPS saya sarankan sih langsung di website itu nanti ada link untuk kita menyampaikan pengaduan dan itu dikelola secara nasional. Kami punya tenggat waktu SLA yang bisa dipastikan pengaduan tersebut, informasi tersebut pasti akan direspon dalam waktu yang telah ditetapkan. Oke. SLA-nya maksimal 1 hari kerja untuk mereka yang mengakses itu gitu. Ya. Kecuali kalau ada yang misalnya perlu dilakukan koordinasi gitu ya ke rumah sakit dan lain, itu lebih dari itu sih. Oke. Kalau yang Bogor Kang nih karena Nah. kita cerita Bogor, yang Bogor Siap. apa? Sosmed. Nah, kalau Bogor memang kita juga punya sosmed juga ya, khususnya IG dan TikTok. Oke. Nah, kalau IG itu explore-nya tuh explore bahasa Inggris ya. Oke. Explore ya. Explore underscore KC Bogor. Oke. Explore KC Bogor. KC Bogor. Itu IG ya? IG betul. Oke. Kemudian TikToknya explore underscore KC Bogor. Jadi mirip kayak tadi ya. Oke. Explore KC Bogor. TikTok dan IG itu sama, explore underscore KC Bogor. Kalau YouTube-nya ada juga explore KC Bogor tapi terpisah, E-nya gede, KC-nya gede, Bogor pakai spasi. Itu berarti akun-akun resmi ya Resmi. dari BPJS Kota Bogor. Betul. Nah, ini nanti biasanya kalau kami di wilayah sih sebagai penyambung informasi pusat yang disesuaikan dengan kondisi kewilayahan. Tapi kalau sifatnya isu-isu yang besar seperti ini, kami dari organisasi itu ada holding statement yang Oke. memang kami pastikan jawabannya tidak berbeda. Oke, Seperti sama ya, jadi itu, satu pintu mungkin satu ya pintu begitu. Nah, kalau biasa kan saat ini di era sosmed ini masyarakat itu memang senang sekali mengakses sosmed, dan alhamdulillah KC Bogor juga udah punya di TikTok ada TikTok live-nya gitu. Itu lumayan banyak Kang ternyata yang begitu kita live itu yang bertanya gitu. Oke. Kemarin sampai dengan
ribuan ya di atas, bahkan seperti like-nya dan seterusnya juga. Jadi alhamdulillah mungkin semakin banyak orang bisa mengakses informasi yang valid bisa mereka dapatkan Ya. dari akun yang memang resmi Oke, gitu. berarti kayak yang sekarang itu banyak akun-akun dan minta data dikirimkan data dia itu jangan ya. Jangan. Kalau menurut saya justru saya minta bantuannya untuk seluruh eh, penonton podcast ini Mhm. di report aja, Di report. biar di ban, biar di berangus, Blokir ya. diblokir sama apapun ya, mau IG-nya, mau TikTok-nya gitu, karena itu menyesatkan dah pasti, gitu ya. Berarti Mending nggak resmi-resmi aja. Oke, berarti jangan dulu ada tuh yang kayak gitu karena memang belum ada ya regulasinya. belum Jadi ada, belum. jangan percaya kalau sekarang Belum. udah mintain data dan Betul, sebagainya ya. nggak ada. Saya pastikan tidak ada saluran manapun gitu ya yang saat ini boleh disilakan daftar, nggak, karena tadi udah clear kok. Datanya ada di kami kok. Kalau misalnya data mereka yang pernah mandiri kemudian sekarang PBI, kami udah punya. Oke. Kalau misalnya mereka yang dulu mandiri punya tunggakan sekarang PD Pemda, kami juga punya. Gitu. Yang nunggak mandiri betulan juga kami punya. Makanya saya udah bisa sampaikan. Jadi nggak ada tiba-tiba saya daftar minta di ini gitu. Nah tapi paling validitasnya tadi apakah memang mereka ini ada di data tunggal sosial ekonomi atau enggak, karena yang memvalidasi bahwa mereka tuh beneran miskin itu adalah data sen tadi gitu kan. Berarti bukan kita yang ngajuin ya. Walah, Secara otomatis berarti ya. kalau ngajuin gitu nanti semua orang ngajuin, saya minta di apa namanya dihapus. Iya, pengen dihapus tunggakannya gitu ya. Pasti tuh Kalau berarti gitu ya, masyarakat tuh nggak perlu lagi ngasih data apa-apa gitu ya. Iya. Karena nanti regulasinya seperti itu ya. Karena kalau mereka yang ternyata tadi masuk DTSen dan mereka juga sekarang di PBI JK, mereka di PD Pemda gitu kan. Iya, mereka yang kelas 3 mandiri itu udah otomatis nanti kalau memang ini nanti betul regulasinya diberlakukan. Jadi saya menyampaikan ke Kang Aldo tadi potensi ada 70 totalnya 70 miliar lah gitu ya yang di Kota Bogor saja. Itu ini saya baru gambaran saja. Mungkin kakak tadi nanya kan ada berapa banyak kira-kira yang akan itu tuh baru gambaran karena kami udah punya datanya. Kalau misalnya ternyata memang ya itu potensi nanti kan ada validasi data gitu ya. Nah itu yang mungkin gambaran saja. Saya juga nggak bilang ini pasti gitu ya, hanya menyampaikan proyeksinya lah gitu ya, gambaran data di Bogor seperti apa, karena kita ngomongin kan wilayah Kota Bogor gitu. Betul. Ya gitu kan. Jadi belum tentu semua juga seperti yang tadi sampaikan karena masih berubah-ubah regulasi. Kita yang pasti sih nunggu regulasi kali Kang ya. Regulasi resminya dari pemerintah, karena kan saya pikir intensi dari pemerintah udah jelas, tapi kan untuk ini bisa dijalankan kan harus pasti ya biar ada juknisnya ya, harus ada kita punya acuan yang jelas. Betul. Regulasinya nanti teknisnya seperti apa ini pasti kan diatur ya dengan semua regulasi turunannya gitu. Tapi kalau emang belum jelas mau ditanya bagaimanapun ya kami nggak akan bisa jawab. Seperti itu. Ini mungkin kalau soal itu udah cukup. Ada pertanyaan titipan. Gimana? Pertanyaan titipan salah satunya gini. Jadi bener nggak sih gitu kalau kita yang dirawat sekarang nih, dia masuknya BPJS. Nah itu ada batasan kalau 1 minggu atau 10 hari itu mau dia sembuh atau sembuh dia harus keluar dulu. Betul nggak sih itu rame tuh yang banyak juga yang gitu ya Kang ya. Banyak tuh Kang. Itu gimana tuh Kang? Betul nggak? Ya saya bisa sampaikan informasi tersebut tidak benar gitu. Karena gini, JKN ini Jaminan Kesehatan Nasional menjamin masyarakat di rumah sakit itu ini kalau bicara terakhir rawat udah pasti rawat inap berarti ya. Jadi kalau rawat inap itu dari mulai dia masuk rumah sakit itu pintunya bisa jadi melalui poli atau melalui IGD ya. Mulai masuk dinyatakan harus dirawat gitu ya sampai dia pulang dinyatakan sembuh. Yang menyatakan sembuh itu tentunya dokter DPJP ya, penanggung jawab pasiennya gitu. Jadi kadang-kadang kan ada dokternya menyatakan sembuh tapi pasien belum dok, saya kan nggak bisa begitu ya. Nah, cuman kalau tadi misalnya ada rumah sakit yang bapak ini haknya hanya 3 hari bapak pulang, nah itu sepenuhnya tidak seperti itu. Jadi yang benar adalah kami mengikuti apa yang menjadi
tanggung jawab atau juga haknya dokter. Kalau dokter menyatakan sembuh, mau berapa lama pun gitu. Jadi artinya kami tidak membatasi rawat tadi, dari mulai masuk sampai dia pulang dinyatakan sembuh gitu. Ya kalau saya suka candaan sih, pulang itu ada dua juga. Pulang ke rumah karena sembuh atau pulang ke rahmatullah gitu ya. Ya, tapi intinya adalah BPJS Kesehatan itu menjamin dari sejak masuk sampai dengan pulang Ya, sampai gitu. dia sembuh lah intinya. Sembuh ya. betul ya, sampai dengan sembuh ya. Kalau bicara kan, karena saya berharap kalau orang sakit itu kan sembuh ya. Nah, cuman ada yang kadang-kadang rumah sakit emang bapak nih haknya cuma 3 hari, itu tidak ada. Regulasi tidak pernah mengatur seperti itu. Jadi jangan khawatir gitu. Kalau misalnya ada yang seperti itu, silahkan sampaikan pada kami, laporkan biar kami bisa tindak lanjuti dan koordinasikan gitu. Tadi melalui SIPP, saluran informasi dan penanganan pengaduan, dijamin pasti akan ditindaklanjuti. Nah Pasti itu itu. kalau nggak salah di tiap rumah sakit ada apa tuh, manajer apa? Ya itu, wah Kang Aldo mantep nih, udah paham banget ya. Di rumah sakit itu ada yang namanya petugas BPJS 1. BPJS 1 itu adalah singkatan dari petugas BPJS siap membantu. Nah, di siap membantu ini ada 2 orang, Kang. Pertama BPJS 1 dari petugas kita, kemudian ada PIC rumah sakit. Nah, namanya itu dan nomor handphone serta fotonya itu dipampangkan di setiap tersebar di rumah sakit ya. Biasanya di area yang gampang diakses oleh pasien atau masyarakat ya, biasa dekat pendaftaran gitu ya. Nah, ada nomor, ada nama gitu ya. Dan orang ini baik PIC rumah sakit maupun PIC BPJS Kesehatan ini tugasnya tadi siap membantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi oleh masyarakat ketika di rumah sakit. Jadi kalau tadi misal contoh Kang Aldo, loh kok saya rasanya masih belum sehat gitu dan belum dinyatakan apa namanya gitu ya, tapi yang keluar dari informasi dari rumah sakit misalnya bapak nih haknya habis udah 3 hari, nah berarti kan informasinya tidak sesuai gitu ya dengan regulasi. Tapi kalau misalnya bapak nih memang sudah sembuh kata dokternya, ya kami akan ikut apa kata dokter tentunya gitu kan kalau ke rumah sakit kan dokter yang penanggung jawab pasiennya gitu. Ya artinya selama dokter menyatakan udah sembuh, karena kadang-kadang ada gini kasus yang mereka misalnya sakit serangan misalnya stroke. Lah stroke itu kalau sampai sembuh banget kan nggak mungkin ya. Sembuh dalam artian normal lagi normal ya? Atau fungsi tubuhnya kembali seperti sedia kala gitu, sehingga apa namanya ukuran sembuh tuh dokter yang paling tahu gitu ya. Sembuh dalam artian dia secara ini sudah membaik gitu ya. Nah kalau dokter udah menyatakan sembuh gitu ya, ya pastinya nanti di dalam rekam medisnya kan jelas tuh, oh ini udah diperbolehkan pulang ya. Mau 3 hari, mau 5 hari, mau itu ya artinya memang itu sudah ketentuan. Tapi kalau konteksnya tadi ibu karena haknya dibatasin sekian, itu informasi yang tentunya tidak sejalan gitu ya. Itu perlu ditindaklanjuti atau dikonfirmasikan. Misalnya tadi ke petugas itu kan nomornya tuh bisa dihubungi, itu tidak hanya di jam kerja gitu. Walaupun ya tentunya bukan 24 jam juga ya, karena pasti ada tidurnya. Ya bisa diinformasikan untuk nanti dikoordinasikan. Atau misalnya ada hal lain, ternyata kok ada obat suruh beli, padahal kan harusnya obat masuk dalam satu paket pelayanan gitu, rawat inap gitu ya. Boleh apapun yang kira-kira tidak sejalan. Makanya masyarakat juga perlu mengupdate terus informasi atau pengetahuan terkait IKN, harus tahu tuh prosedur yang benar seperti apa, sehingga ketika dia nerima layanan yang tidak sesuai bisa melaporkan ya, dia bisa tahu. Tapi kalau dia sendiri nggak tahu kan dia jadi nggak paham yang boleh yang nggak boleh seperti apa sih gitu. Itu penting biar tahu informasinya yaitu ngelihat di sosmed resmi, itu ya. Boleh ya, sekarang kan siapa sih orang yang nggak pegang handphone kan ya, scroll gitu, mendingan di sosmed atau di website gitu ya. Oh iya, tadi ada satu juga kanal kan saya belum sebutkan, ada care center juga. Care center terpusat itu care center BPJS Kesehatan 165 namanya. Jadi cukup 165 akses langsung, dan itu 24 jam. Gitu, bisa diakses dan bisa ada petugas yang menjawab.
Oke, gitu. berarti udah komplit nih masyarakat Betul. bisa tahu bahwa soal program penghapusan tunggakan seperti apa, Mm-mm, siapa ya. penerimanya. Sejauh yang kami bisa sampaikan dulu. Betul, karena memang belum ada Belum ini ada ya, belum regulasinya. ada regulasi yang ini ya nih, Hmm. masih digodok mungkin ya di pusat Iya ya. betul. Tapi yang pasti minimal sekarang masyarakat tahu gitu, jangan sampai tertipu dengan akun-akun palsu yang mengatasnamakan BPJS, Iya. terus meminta data-data diri untuk Oh iya, dimasukkan, bahaya sekali itu, betul. gitu. Karena sudah banyak korbannya nih yang Ya. kena nih gitu kan. Itu ya. Yang pasti masyarakat tetap menunggu aja dengan mengupdate informasi ya Kang ya. Ya, ya Mulai betul, dari betul, sosmednya resminya BPJS ataupun kanal-kanal lain yang memang resmi. Ya. Yang BPJS yang tadi sudah disebutkan nama Ya. Kang ya Kang ya. Ya. Nah itu mudah-mudahan masyarakat bisa memahami dan terus bisa mengupdate informasinya ya. Ya. Terus tadi juga titipan pertanyaan juga udah saya sampaikan dari jawab Ya. juga. Jadi udah lengkap nih apa yang disampaikan oleh Insya Allah, betul. Pak Jenal. Mudah-mudahan sih ini bermanfaat buat masyarakat ya Kang ya. Amin, insya Allah. Informasi kecil apapun juga manfaat biar masyarakat biar tahu, oh ini bang benar, oh ini yang salah Iya, gitu. betul. Nah Kang, ini udah di terakhir nih ya Iya, Kang ya. siap. Ini sudah seperti biasa, saya pertama minta himbauan dulu sama Akang ke masyarakat soal BPJS Kesehatan. Yang kedua nanti Akang harus nyampein nih motivasi ke atau Oh, siap. apa namanya kata-kata hari ini Akang ke yang bisa menginspirasi orang. So Kang, enggak Kang? Baik, hatur nuhun Kang Aldo. Jadi kalau saya mungkin mengedukasi ya dalam kesempatan ini masyarakat untuk selalu proaktif ya mencari tahu informasi gitu ya. Jangan hanya pas butuh saja baru kelabakan gitu ya. Karena sebetulnya di era keterbukaan informasi saat ini tuh informasi apa sih yang nggak bisa kita dapat, tapi pastikan tadi ya di kanal-kanal yang resmi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tentunya di era JKN ini, di mana keberadaan JKN ini sangat membantu masyarakat, rasa-rasanya jangan ada lagi masyarakat yang nggak aware ya. Jadi harusnya sudah menjadi peserta JKN gitu ya, mau segmen manapun gitu ya, sesuai dengan ketentuan gitu ya. Kalau emang ibu kerja lewat badan usahanya, lewat kantornya gitu ya. Kalau yang mandiri dan memang mampu ya bayar sendiri gitu ya. Kalau yang PBI tadi kan udah keruan ya masyarakat. Nah, dan pastikan tadi iurannya dibayarkan, terutama mereka yang mandiri ini ya, dibayarkan kan, itu kan kewajiban. BPJS Kesehatan ini memang tergantung iuran yang dikumpulkan, iuran inilah yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemanfaatan pembiayaan bagi masyarakat peserta JKN seperti itu. Itu sih mungkin yang saya bisa sampaikan, himbauan saya gitu ya. Nah, tinggal kata-katanya nih. Oke, kata-kata tadi sebetulnya nyambung seperti yang Kang Aldo sampaikan ya. Semoga bermanfaat nih gitu ya apa yang kita bicarakan di podcast hari ini. Nah, saya selalu berprinsip sebaik-baiknya manusia gitu ya kan, itu yang paling bermanfaat, yang paling memberikan manfaat untuk sesama dan lingkungannya gitu ya. Sehingga saya yakin dari podcast ini seperti yang Kang lakukan ini juga memberikan manfaat. Ya, sama-sama kita sama-sama untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat lagi untuk sesama gitu ya. Selalu bersihkan niat ya, teguhkan niat, bersihkan hati, sehingga saya selalu berprinsip tiap hari adalah kesempatan untuk mendulang pahala sebanyak-banyak dari semua yang kita lakukan. Kalau niatnya seperti itu sih. Keren. Amin. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Kang Aldo dan warga semuanya. Kota Bogor itu pada sehat selalu nih. Amin, siap. Dan kalaupun ada yang memang karena sakit tuh datangnya kapan saja, nggak bisa direncanakan, ada JKN yang siap untuk membantu gitu ya, BPJS yang akan membantu pembiayaan gitu. Siap. Terima kasih Pak Jenal sudah ngobrol-ngobrol sama saya. Sami-sami. Nganter putar-putar Bogor ini. Iya, makasih. Hujan ya. Iya. Hujan bisa tapi potensi penyakit. Ternyata asik juga ya jalan-jalan di Bogor di waktu seperti ini, tidak panas, terus kemudian sejuk gitu ya, dan obrolannya juga ternyata sangat dalam nih. Mudah-mudahan bermanfaat tadi buat masyarakat gitu ya. Oke. Atau dulu udah culik saya. Iya, saya culik ini 1 jam ini. Terima kasih Pak Jenal. Sama-sama. Mudah-mudahan Pak Jenal ke depan makin sukses. Amin. Doa yang sama untuk Kang Aldo. Dan jabatannya makin bermanfaat buat banyak orang yang tadi sampaikan. Amin, Pak Masya Allah. Jenal, ya, Kang, ya? Amin. Kang Aldo juga ya, mudah-mudahan nih podcastnya semakin
dicintai nih sehingga Amin, amin. masyarakat nanti akan besar terus Amin. ya banyak informasi yang udah bisa sampaikan untuk masyarakat. Siap, amin, Insyaallah. Amin ya. ya. Terima kasih Pak Jena sekali lagi. Sami-sami. Oke, penonton podcast tadi sudah disampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Jena, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, share, and follow juga Siap. supaya saya makin bersemangat nih memberikan informasi yang penting buat masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.